Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatimah Zahro, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 5B. Kali ini kita akan membahas seputar kelembagaan usaha peternakan. Poin yang pertama yang akan kita bahas yakni tentang pengembangan koperasi perunggasan. Koperasi perunggasan, pengertian dari KPPUJ atau Koperasi Produksi Peternakan Unggas Jakarta merupakan koperasi produksi perunggasan yang tidak hanya bergerak di sektor budidaya, tetapi juga pengadaan sapronak, pemotongan ayam, dan juga pemasarannya. Tugas utama dari KPPUJ yakni ikut menciptakan iklim agar peternak dapat meraih keuntungan yang layak dan di sisi lain menjamin produk hasil peternak dapat diperoleh konsumen dengan murah dan mudah. Nah, ada beberapa faktor strategis dan penting yang berakumulasi dan menentukan keberhasilan suatu ekonomi. Antara lain yang pertama adalah SDM yang berkualitas, yang kedua manajemen profesional, yang ketiga ketersediaan dana yang cukup, yang keempat jaringan yang luas, dan yang kelima adalah dukungan pemerintah yang kuat. Yang kedua adalah perbedaan koperasi tradisional dan juga koperasi generasi baru. Dalam tabel berikut ada beberapa perbedaan dari koperasi tradisional dan juga koperasi generasi baru dari fungsi bisnis dan juga peran produsennya. Semisal yang pertama yakni transaksi pemasaran pelanggan, hak pengiriman. Jika di koperasi tradisional itu tidak terbatas, maka di koperasi generasi baru itu pembeliannya terbatas. Dari tabel di sini kita bisa melihat bahwa setiap koperasi tradisional dan juga koperasi generasi baru mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah agribisnis peternakan dengan pola kemitraan. Komoditas pertanian merupakan satu-satunya komoditas industri yang selama ini berada pada struktur pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Ada 5 hal dalam persaingan global. Yang pertama yakni terdapat banyak produsen dan konsumen. Yang kedua, sumber daya dengan mudah beralih pada usaha yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, komoditas pertanian memiliki kesamaan bentuk dan juga kualitas. Yang keempat, ada produsen memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Dan yang kelima adalah produsen mudah keluar masuk dalam industri. Persaingan global. Di Amerika Serikat, pola kemitraan yang lebih dikenal dengan sistem contract farming diterapkan sebagai strategi pengembangan pertanian sejak tahun 1950-an. Macam-macam kontrak yang ada di Amerika Serikat. Yang pertama adalah kontrak pemasaran. Adalah kesepakatan tertulis maupun lisan antara kontraktor dan juga produsen menyangkut harga dan tempat penjualan suatu komoditas sebelum panen atau sebelum komoditas itu siap dipasarkan. Yang kedua yakni kontrak produksi merinci supply input oleh kontraktor, kualitas dan kuantitas komoditas tertentu, dan jenis kompensasi yang diberikan kepada produsen, peran yang dikerjakannya. Kemudian kemitraan usaha pertanian. Pengertiannya dari kemitraan usaha pertanian ini apa sih? Menurut PP nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan. Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan saling memperkuat dan saling menguntungkan. Namun menurut Kementan nomor 940 tahun 1997 tentang pedoman kemitraan usaha pertanian. Kemitraan usaha pertanian adalah kerjasama usaha antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra di bidang usaha pertanian. Kemitraan usaha pertanian. Ada beberapa pola di sini. Yang pertama adalah pola inti plasma. Apa itu pola inti plasma? Pola inti plasma merupakan hubungan kemitraan yang di dalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasmanya. Yang kedua ada pola subkontrak.
kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Dan yang ketiga ada pola dagang umum. Perusahaan kemitraan memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra. Yang keempat ada pola keangenan. Apa itu pola keangenan? Pola keangenan adalah kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra. Dan yang terakhir ada pola KOA. Kelompok mitra penyediakan lahan, sarana, dan juga tenaga. Sedangkan perusahaan mitra menyediakan modal atau sasaran untuk membudidayakan suatu komoditas pertanian. Nah, selanjutnya adalah kemitraan usaha pertanian bagian manfaatnya. Ada dua jenis manfaat dalam kemitraan usaha pertanian. Manfaat yang diterima oleh produsennya dan juga manfaat yang diterima oleh konsumennya. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah manfaat bagi produsen. Apa saja manfaat kemitraan usaha pertanian bagi produsen? Yang pertama yakni stabilitas pendapatan atau income stability. Yang kedua adalah peningkatan efisiensi atau improve efficiency. Yang ketiga adalah keamanan pasar atau market security. Dan yang keempat adalah akses terhadap kapital atau access to capital lebih mudah. Nah, selanjutnya adalah manfaat bagi perusahaannya. Yang pertama adalah terjadinya stabilitas produksi yang menjamin kontinuitas supply atau controlling input supply. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Yang ketiga, menciptakan perluasan pasar dan memperkuat posisi persaingan pasar. Yang keempat, memperluas kesempatan melakukan ekspansi dan diversifikasi operasional perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis usaha kemitraan. Dari sini kita lihat bahwa total biaya sebesar 72 juta ini untuk memelihara ayam sebesar 12.000 ekor. Kemudian peternak plasma mengeluarkan uang sebesar 1.860.000 atau 2,55% untuk keperluan biaya tenaga kerja, gas, dan listrik, sewa kandang, peralatan, dan juga sekam. Kemudian perusahaan inti mengeluarkan biaya sebesar 71 juta sekian atau sekitar 97,45%-nya untuk keperluan biaya DOC, pakan, vaksin, dan juga obat-obatan. Dari pemeliharaan 12.000 ekor, peternak plasma memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp6.064.866. Rasio tingkat hasil atau rentabilitas modal pribadi sebesar 357,36%. Kemudian, yang keempat adalah tentang kemitraan agribisnis ayam pedaging di Amerika Serikat. Macam-macam kontrak yang ada, yakni yang pertama open account atau kredit diperbesar sehingga mempermudah peternak memperoleh kapital. Seluruh keuntungan dan kerugian ditanggung oleh peternak. Yang kedua ada guaranteed price atau peternak dijamin dengan harga tertentu pada saat menjual ayam, namun risiko harga ditanggung oleh integratornya. Dan yang ketiga ada flat fee atau peternak memperoleh imbalan tetap setiap ekor ayam, setiap pon atau setiap minggu sebagai kompensasi tenaga kerja dan sapronak yang lain. Selanjutnya ada share contract. Integrator menyediakan bibit ayam, pakan, obat-obatan, dan bahan bakar, sedangkan peternak menyediakan kandang, peralatan, dan juga tenaga kerja. Dan yang terakhir ada feed conversion atau bonus konversi pakan diberikan kepada peternak bersamaan dengan pembayaran imbalan tetap berdasar pon pakan per pon ayam. Yang kelima yang akan kita bahas adalah tentang serba-serbi kemitraan usaha ayam ras. Wow, menarik bukan? Nah, di sini ada beberapa pendapat dari beberapa pakar, antara lain Dr. Yusmichat Yusja yang mengatakan bahwa memanfaatkan keunggulan komparatif seluas-luasnya. Kemudian ada Profesor Bungaran Saragih
bahwa bentuk integrasi vertikal agribisnis ayam yang pertama adalah integritas vertikal dengan pemilikan tunggal atau grup. Kemudian ada Profesor Soeharto Prawirokusumo yang mengatakan bahwa kemitraan itu fleksibel. Artinya adalah kemitraan yang terbaik adalah di mana plasma menerima resiko terkecil. Konsep kemitraan adalah win-win solution, di mana semua harus diperhitungkan untuk ruginya. Kerjasamanya harus tertulis dan disepakati bersama, dan dalam kurun waktu tertentu dievaluasi kembali komoditas perunggasan yang masih fluktuatif. Nah, selanjutnya adalah kiprah inti dari beberapa PT yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah PT Sumber Subur Mas. Selain fasilitas kredit senilai 200 juta dari BCA, peternak juga memperoleh berbagai fasilitas mulai dari kandang sampai dengan rumah tinggal, kantor, dan lain-lain. Setelah 6 tahun, fasilitas tersebut akan menjadi miliknya karena direncanakan kredit sudah bisa mereka lunasi. Kemudian ada PT Cipendawa. Peternak yang menjalin kemitraan dengan grup Cipendawa dijamin memperoleh keuntungan 5,5% yang berasal dari keseluruhan biaya produksi yang telah dikeluarkan. Kemudian ada PT Nusantara Unggas Jaya. Peternak memelihara 2.500 ekor, dipelihara selama 35 hari mencapai berat 1,55 kg dengan persentase kematian 5% dengan FCR 1,725 dan konsumsi pakan 2,67 kg per ekor. Maka keuntungan yang diperoleh peternak adalah Rp295.295 per kilonya. Nah, ini adalah evaluasi lapang yang ada di beberapa daerah, antara lain Jawa Barat, Sumatera Utara, dan juga Jawa Timur. Di Jawa Barat, pola kerjasama yang sedang dikembangkan adalah pola bagi hasil dengan 7 kesepakatan. Kemudian yang ada di Sumatera Utara adalah pelaksanaan kemitraan perunggasan belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Ini terlihat dari masih kecilnya jumlah plasma yang terlibat. Dari sekitar 400 peternak ayam petelur dan 460 peternak ayam pedaging, skala rakyat dan usaha kecil baru 159 peternak yang terangkul dalam kemitraan. Nah, di Jawa Timur, kemitraan yang digelindingkan masih manis di bibir tetapi pahit ditelan. Maksudnya apa? Program kemitraan ini malah sering dijadikan komoditi oleh banyak pengusaha yang tujuannya untuk mengeruk kredit dari bank. Itu mungkin adalah sedikit resum dari mata kuliah kelembagaan usaha peternakan yang ada di bab ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jumpa lagi pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.